Oke. Selamat datang Bapak, selamat malam. Malam Bagaimana juga. kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Pak, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Nah baik Bapak, perkenalkan saya Ayu, konselor yang akan melayani Bapak pada hari ini. Nah kalau boleh tahu dengan Bapak siapa namanya? Pak Sugiti. Bapak Sugiti. Nah Bapak tinggalnya di mana Pak sekarang? Perumahan Lamongan Indah. Di Lamongan Indah. Untuk aktivitas sehari-harinya Bapak ngapain aja? Ngomong cucu. Cucu-cucunya udah berapa Pak sekarang? Sementara baru 3. Oh baru 3 ya Pak. Iya. Oke. Nah Bapak kalau boleh tahu ini datang sini karena rujukan atau mandiri ya? Rujukan. Rujukan berarti sudah ada data labnya ya Pak? Udah. Kalau boleh saya boleh lihat ya Pak datanya? Oh iya. Oh iya ini. Iya. Oke, saya lihat dulu Pak. Oke, nah ini Pak dari yang saya lihat nih Pak, ini tensinya Bapak ini ada masalah ya Pak. Ini termasuk sudah tergolong hipertensi stage 1 nih Pak. Tapi tidak apa-apa, nanti kita cari solusinya bersama-sama. Oke. Nah Pak, jadi di sini di konseling ini Pak, waktunya itu 30 menit. Nah, dari Bapak sendiri kira-kira kelamaan atau bagaimana? Enggak. Oke, cukup ya Pak? Cukup. Setelah ini ada kegiatan lagi Pak? Enggak. Enggak, jadi bisa santai ya Pak ya? Boleh. Oke, nah mohon maaf Pak, nanti kalau di 15 menit awal itu nanti saya akan banyak bertanya. Nah kemudian di 15 menit terakhir nanti kita akan susun intervensi bersama untuk menyelesaikan masalah yang tadi Bapak alami, itu hipertensi ini. Nah nanti Bapak cerita saja, jujur saja, santai aja, dijawab aja Pak. Nanti insya Allah privasinya Bapak akan aman. Nah Pak, ini berhubung sudah ada datanya ya Pak, ini saya lihat Pak. Nah ini berat badannya Bapak 68 kilo. Nah tinggi badan Bapak 170 cm. Ini kalau saya coba hitung IMT-nya Pak. Nah IMT itu untuk mengetahui status gizinya Bapak baik atau buruk. Nah normalnya itu ada di angka 18,5 sampai 25 Pak. Ya. Nah ini Pak, di sini IMT-nya Bapak ada di angka 23,52. Nah ini sudah termasuknya normal ya Pak, artinya status gizinya Bapak itu baik. Nah semoga selalu bisa dipertahankan gitu ya Pak. Baik, ini kemudian saya coba cek data biokimianya nih Pak. Nah ini untuk data biokimia Bapak dari gula darah, asam urat, kolesterol, ini termasuknya saya lihat sudah normal ya Pak, baik, sudah bagus, alhamdulillah. Nah tapi ini ada masalah di tensinya nih Pak. Nah untuk akhir-akhir sendiri, akhir-akhir ini Bapak ada keluhan nggak Pak? Keluhan apa? Pusing. Oh pusing. Pusing sama lemes. Pusing, lemas. Nah ini tadi ya tensinya Bapak ini nilainya 145/95. Nah kalau saya coba simpulkan nih Pak, ini Bapak dari tanda-tandanya mengalami hipertensi tadi, yang pusing, lemas, kemudian ini hasil data tensinya ini 145/95, artinya Bapak mengalami hipertensi stage 1 Pak. Iya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita coba perbaiki ya Pak. Iya. Oke. Nah kalau boleh tahu nih Pak, untuk kesehariannya Bapak konsumsi makanannya ini disiapkan atau menyiapkan sendiri? Iya, tinggal ambil. Oke, tinggal ambil, jadi disiapkan ya Pak. Iya. Oke, nah biasanya untuk makannya Bapak sehari berapa kali tuh Pak? 2 kali. 2 kali sehari, baik.
makannya di waktu apa aja Pak? Pagi sama malam. Baik, pagi dan malam. Nah, untuk pagi sendiri biasanya makannya apa aja tuh Pak? 2 centong nasi, 1 ayam potong, lalu sayur kira-kira setengah mangkok. Oke, tadi ada nasi, 2 centong, kemudian ayam goreng. Ayamnya digoreng nggak Pak benar? Goreng. Ayam gorengnya tadi 1 potong, sayur tadi berapa Pak? Setengah Setengah mangkok. mangkok aja. Nah Pak, ini sebelum makan pagi biasanya Bapak ada konsumsi makanan atau apa Pak? Enggak. Oh enggak, oke. Terus tadi dari antara makan pagi ke malam, Bapak biasanya ada selingan atau makan snack? Ada. Apa itu Pak? Seringnya roti sama buah. Roti dan buah. Nah untuk rotinya itu berapa Pak biasanya? 2 potong. 2 potong. Kemudian untuk buahnya biasanya porsinya berapa? 2 sampai 3 potong. 2 sampai 3 potong. Nah kemudian untuk makan malamnya sendiri Pak, biasanya makan apa? Nasi 2 centong, lalu sayurnya setengah mangkok juga. Sayur setengah mangkok. Kemudian lauknya apa Pak Tempe biasanya? sering. Oh tempe. Tempe biasanya berapa potong Pak? Biasanya 2 potong. Nah, ada konsumsi buah Pak biasanya? Enggak, Oh, enggak, biasanya kurang. Nah, terus Pak untuk konsumsi minuman manis Bapak biasanya apakah ada? Ada. Apa Pak biasanya Pak? Teh itu satu kali 24 jam itu 1 gelas biasanya. Oh, teh manis biasanya 1 gelas. Ada lagi nggak Pak? Air putih. Air putih. Biasanya berapa Pak? Sekitar 2 liter. Sekitar. Oke, sekitar 2 liter. Kemudian ada konsumsi minuman jamu Pak? Enggak. Jamu, soda juga Enggak. ya. Oke. Kemudian kalau obat-obatan Pak, akhir-akhirnya? Enggak, kebetulan kalau pas enggak enak badan aja. Oke. Iya enggak aja. Nah ini tadi coba saya lihat dan saya simpulkan ya Pak, tadi pagi Bapak makannya ada nasi 2 centong, terus ayamnya digoreng, kemudian sayur setengah mangkok. Nah ini kurang protein nabatinya ya Pak. Nah untuk terus dari antara makan pagi ke malam biasanya Bapak makannya roti 2 potong dan buahnya 2 sampai 3 potong. Nah untuk makan malamnya sendiri tadi Bapak ada nasi 2 centong, sayurnya setengah mangkok, tempenya 2 potong. Nah ini juga masih kurang ini ya Pak, protein hewaninya belum ada. Kemudian teh manisnya tadi juga 1 gelas sehari juga masih aman. Terus air putihnya 2 liter juga sudah bagus Pak. Nah ini tinggal kita perbaiki lagi ya Pak makannya menjadi 3 kali sehari dengan gizi yang seimbang ya Pak. Ada jadi gizi seimbang itu ada karbohidratnya, ada protein nabatinya, ada protein hewaninya, ada sayurnya, dan ada buahnya. Nah biasanya untuk sayurnya sendiri itu 3 sampai 4 porsi sehari. Nah kalau untuk konsumsi buahnya itu Pak biasanya 2 sampai 3 kali sehari. Nah oke Pak, ini di sini datanya Bapak umurnya 50 tahun benar ya Pak? 59. Iya. Oh iya. Iya. Kemudian untuk aktivitas sehari-hari tadi ini ya Pak? Ngomong cucu aja ya Pak. Ya biasanya
Kalau aktivitas keluar biasanya apa Pak? Biasanya pergi-pergi nggak? Enggak. Nggak ada. Ya. Oke. Pernah pergi ngantar belanja sih. Oke, untuk belanja aja. Di pasar gitu. Kemudian ini Pak, untuk aktivitas fisik atau olahraganya biasanya Bapak apa? Habis subuh stretching sekitar 20 sampai 25 menit. Selalu. Stretching aja, selalu. Selalu. Nah, ini juga sudah bagus ya Pak nih. Aktivitas fisiknya sudah ada. Kemudian ini Pak, ada sebelum Bapak ada riwayat penyakit nggak sebelumnya? Sementara ini yang saya rasakan itu asam lambung. Oh, asam lambung. Baik. Kemudian kalau dari keluarga sendiri ada riwayat penyakit nggak? Enggak ada. Oh, nggak Enggak ada. ada. Oke. Nah, ini tadi saya coba simpulkan ya Pak. Tadi Bapak tinggalnya bersama keluarga ya Pak? Iya. Ya? Iya. Oke. Bersama keluarga. Umur Bapak sekarang 50 tahun, tinggalnya bersama keluarga. Terus biasanya sehari-hari memang cucu. Kemudian untuk aktivitas fisiknya Bapak biasanya melakukan stretching 20 sampai 20 menit. 20 stretching 20 menit setiap habis subuh ya Pak. Iya. Iya. Kemudian untuk penyakitnya ini di sini Bapak ada asam lambung. Biasanya itu sering kambuh Pak? Apa? Enggak. Oh enggak. Oke. Kecapean. Oh gitu, baik. Yang tadi ada asam lambung, kemudian riwayat keluarga juga tidak ada ya Pak? Enggak. Oke, nah kemudian ini saya coba diagnosis ya Pak. Ini berdasarkan data ini saya lihat tekanan darah Bapak ini berada di atas normal Pak. Ini angkanya di angka 145/95. Nah ini Pak disebutnya dengan hipertensi stage 1 atau biasanya Pak disebabkan oleh beberapa faktor. Nah ini saya ada leaflet nih Pak. Ini bisa dibaca ya Pak nanti di rumah nih faktor resikonya nih Pak. Ada kalau ini ada dari jenis kelaminnya, keturunan dari keluarga atau usia. Nah untuk faktor resikonya bisa dari konsumsi garam berlebih, terus biasanya kurang aktivitas fisik dan stres gitu. Nah terus kemudian tadi itu ya Pak tandanya nilainya Bapak ini 150/95. Terus kemudian tadi asupan makannya Bapak ini masih inadequate gitu Pak, artinya masih belum seimbang gitu. Jadi makannya harus tetap 3 kali sehari Pak dengan menggunakan gizi yang seimbang. Nah itu ya Pak. Oke. Kemudian ini coba saya analisis supaya Bapak lebih hidup sehat lagi. Kita coba untuk menurunkan tekanan darahnya Bapak untuk mencapai normal. Nah, berhubung ini tekanan darahnya Bapak masuk ke dalam hipertensi stage 1, jadi diet yang akan diberikan itu Pak namanya diet rendah garam 3. Nah, sebelumnya Bapak udah pernah dengar belum diet rendah garam 3? Belum. Oke, nah Pak di sini saya ada ini juga instrumen dan leaflet. Jadi Pak diet ini nanti bisa dibawa pulang dan dibaca ya Pak. Iya. Nah diet rendah garam 3 ini Pak tujuannya diberikan kepada pasien yang mengalami hipertensi ringan. Yang tadi hipertensi ringan itu masuknya ke dalam ini ya Pak, tadi Bapak 140/95 itu masuknya hipertensi ringan. Ini nanti leafletnya juga bisa dibaca lagi, ada kategori-kategorinya Pak. Ini untuk tujuannya untuk kita mengatur asupan natrium kita, mengurangi asupan natrium kita agar hipertensi kita bisa kembali normal begitu Pak. Nah dan juga untuk meminimalkan komplikasi dari hipertensi sendiri, karena ini posisinya hipertensi kan ini ya Pak
silent killer gitu, nggak ada gejalanya, terus jadi penderitanya itu baru tahu setelah komplikasi. Jadi kita harus hati-hati gitu, tetap menjaga asupan makannya, jangan lupa, apalagi sudah faktor usia juga mempengaruhi kita. Nah, prinsip dan syarat diet dari diet rendah garam 3 sendiri Pak, ini dari energi, kemudian karbohidratnya, proteinnya, lemaknya ini sesuai kebutuhan Bapak. Nah, terus kemudian untuk asupan garamnya Pak, ini 1000 sampai 1200 mg natrium. Nah, atau artinya boleh menambahkan 1,5 sendok teh saja Pak, atau setara dengan 4 gram garam dapur. Nah, ini Pak, kira-kira nih Bapak mau mulai dietnya ini kapan? Besok atau kapan? Besok. Oke, besok sudah siap ya Pak. Nah, ini saya coba hitungkan kebutuhan gizinya Bapak. Saya meminta waktu dulu ya Pak, untuk menghitung kebutuhan gizinya Bapak dan merinci makannya Bapak dari pagi sampai malam. Nanti kita ini bersama-sama menyusun sama-sama agar Bapak enaknya gimana gitu ya. Jadi mohon ditunggu sebentar ya Pak. Oke. Nah Pak, ini saya sudah hitungkan Pak kebutuhan gizinya Bapak. Nah, jadi di sini kebutuhan kalorinya Bapak ini ada di angka 1497,5 kilokalori. Ini saya tuliskan di sini ya Pak. Nah, terus proteinnya ini ada 56 gram, lemaknya itu ada 41,5 gram, serta karbohidratnya 224 gram. Nah Pak, di sini saya ada leaflet dan BMP-nya Pak. Nanti Bapak bisa bawa pulang juga untuk melihat catatan nih. Kalau misalnya Bapak bingung atau lupa, Bapak bisa baca aja BMP dan leafletnya sebagai acuan Bapak sendiri. Nah, oke, ini coba saya rincikan ya Pak menunya. Sebentar. Nah, dari makan pagi nih Pak, makan pagi ini ada nasi. Misalnya Bapak saya nasi di sini Pak, bisa dilihat ini. Nah Pak, nasi itu beratnya 3/4 gelas atau mungkin 1 centong ya Pak. Ini nilai kalorinya 175 kalori, ini 40 gram karbohidrat dan 4 gram protein. Nah, jika misalnya Bapak nggak mau nih nasi, mau ganti ke kentang aja deh, nih berarti kentangnya bisa makai di 2 buah sedang. Nah, itu sama setara kayak tadi makan nasi 1 centong. Kemudian kalau misal nggak mau lagi, misal bosan gitu, bisa pakai roti putih Pak. Roti putih ini makanya 3 slide itu sama ya kandungannya kayak nasi putih tadi yang 1 centong. Nah kemudian Pak, untuk hewaninya nih Pak, hewaninya di sini Bapak pilihnya daging ayam tanpa kulit. Ini itu beratnya ukurannya porsinya 1 potong sedang. Nah kalau mau lagi misalnya
ganti lagi Bapak bisa pakai udang yang segar. Nah ini udangnya itu 5 ekor Pak. Nah kalau misal Bapak mau apa nih, Bapak mau telur ayam berarti makanya 1 butir, telur bebek juga 1 butir gitu ya Pak ya. Nah untuk hewannya ini sudah. Kemudian untuk nabatinya nih Pak, nabatinya Bapak bisa pakai tahu Pak. Tahu itu 1 biji besar porsinya. Kalau nggak mau tahu atau mau ganti bisa pakai tempe 2 potong sedang. Kemudian bisa pakai ini nih Pak, kacang kedelai 2,5 sendok makan, atau Bapak mungkin bisa dibikin susu kedelai juga tidak apa-apa. Nah kemudian Pak untuk sayurannya ini ya bisa ini ya Pak, bisa pakai bayam, bisa pakai brokoli. Ini berat porsinya ini 100 gram, mungkin ini ya Pak setengah mangkok gitu ya. Nah ini kalorinya di sini 25 kalori, 5 gram karbohidrat dan 1 gram protein. Kemudian nih Pak untuk buahnya, ini buahnya di sini Bapak bisa milih sukanya apa Pak biasanya Pak? Bapak melon, oke, ini bisa melon. Melon nih biasanya coba di sini melon itu biasanya 1 potong sedang Pak. Nah oke. Nah untuk selingannya mungkin yang Bapak suka apa nih biasanya, jajanan pasar atau apa gitu? Enggak pernah ya roti. Oh ya oke, nggak apa-apa, roti boleh. Roti ini bisa mungkin 2 slice atau 1 slice nggak apa-apa. Oke. Kemudian ini untuk makan siangnya tadi juga sama ya Pak. Kalau Bapak mau nasi berarti 1 centong aja. Kemudian kalau roti berarti 3 iris, kalau kentang berarti 12 gram. Telurnya juga sama seperti tadi, bisa daging ayam tanpa kulit, udang segar, itu nilainya sama. Yang penting ini di sini sudah dijelaskan ada yang rendah lemak, ada yang lemaknya sedang, dan ada yang tinggi lemak. Nah kemudian untuk sayurnya juga sama, tadi bisa milih di sini ada dari sayur bayam, brokoli, terus ini sesuai Bapak maunya apa di sini bisa sambil dilihat BMT-nya. Nah buah juga sama. Kemudian selingan malamnya mungkin Bapak misalnya maunya apa? Jangan apa mungkin dibuat jus gitu suka nggak Pak? Jus buah mungkin? Ya suka tapi enggak. Oke, nggak apa-apa. Sukanya buah biasa. Oke, nggak apa-apa. Berarti selingannya pakai buah aja nggak apa-apa. Nah malamnya juga sama. Ini sama kayak tadi ya Pak. Tadi saya sudah jelaskan. Nah untuk pengolahan makannya sendiri Pak, kalau bisa dikurangi ya Pak yang goreng-goreng itu. Bisa ditim, ayamnya mungkin bisa ditumis, kemudian sayurnya bisa dibuat sop gitu, kemudian pokoknya pengolahannya bisa ditim, dikukus, ditumis, digoreng. Nah kalau bisa tetap membatasi ya Pak, membatasi minyak itu harus maksimal sehari itu 5 sendok makan. Terus kalau gula itu sehari maksimal 4 sendok makan atau setara 40 gram. Nah kalau garam ini tadi karena Bapak posisinya hipertensi stage 1, jadi batas maksimalnya itu harus setengah sendok teh. Nah tadi porsi buah itu biasanya Pak sehari 2 sampai 3 kali sehari porsinya. Kemudian kalau sayurnya itu 3 sampai 4 porsi sehari. Nah kemudian tadi terus kemudian nih Pak untuk minumnya, kalau
baik, tadi Bapak sudah minum 8 gelas sehari ya, termasuknya sudah baik, jadi bisa diteruskan dan dilanjutkan lagi ya Pak minumnya. Terus kemudian aktivitas fisik Pak, kalau bisa sehari 30 menit sehari lah minimal. Jadi untuk mengurangi hipertensi ini jadi harus perlu aktivitas fisik juga. Tadi sayurnya 3-4 porsi, kemudian buahnya 2-3 kali porsi, 2-3 porsi sehari, terus garamnya setengah sendok teh. Nah, oke, jadi sekarang Pak, kira-kira apa yang harus Bapak lakukan nih di rumah? Nanti ada apa aja? Iya tadi apa yang harus Bapak lakukan di rumah ini untuk diet ini? Terus stretching. Oh, aktivitas fisik Pak, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Oh gitu. Ya, terus kemudian untuk asupan garamnya tadi berapa Pak? Garam setengah sendok teh. Oke, gitu. Kemudian kalau asupan buah Pak? 2-3 kali. Betul. Terus asupan sayurnya tadi berapa? Setengah mangkok. 3-4 porsi sehari ya. 3-4 porsi. Betul. Nah, jadi Pak, kira-kira Bapak sanggup gak berkomitmen dengan diri Bapak sendiri? Sanggup. Oke, sanggup ya Pak. Oke, baik Bapak, nanti kita coba evaluasi 1 bulan ke depan ya Pak. Nah, di sini Pak ada lembar rekomen diet dan leaflet serta instrumennya. Ini. Jadi nanti ini Bapak dibawa pulang saja ya Pak. Nah, nanti kalau Bapak lupa, Bapak bisa lihat catatan ini. Nah, sebelum Bapak pulang ini juga ada ini Pak, buklet. Jadi buklet itu fungsinya untuk mencatat makanan atau food diary gitu, mencatat makanan yang Bapak makan selama 1 bulan ini. Nah, nanti ini Bapak catat ya. Bapak catat di food diary ini. Terus nanti kalau misal di perjalanan jalan nih Pak, Bapak ada keluhan atau hambatan, Bapak bisa, ini ada notes di belakangnya, Bapak tinggal tulis aja. Jadi nanti di bulan depan saat kita konseling lagi, kita evaluasi apa hambatannya, apakah sudah mencapai target atau belum. Nah, ya Pak. Oke, untuk kita kan bertemunya 1 bulan ke depan Pak. Nah, tanggal 12 apakah Bapak free Pak biasanya? Bapak free. Oke, nanti kita atur jadwal ya Pak, agar Bapak kita bisa bertemu lagi dan mengevaluasi apakah target Bapak sudah tercapai, tekanan darah Bapak sudah normal. Kalau sudah normal berarti dietnya bisa lanjut gizi seimbang. Kalau mungkin kalau belum, nanti kita coba evaluasi apa kurangnya, nanti kita cari solusinya bersama-sama lagi. Nah Pak, oke Pak, ini tadi ya Pak, bisa dibawa pulang. Makasih. Oke Pak, terima kasih ya Pak sudah hadir dalam konseling hari ini. Sama-sama. Sampai jumpa kembali di 1 bulan terakhir. Semoga sehat selalu ya Pak. Amin. Terima kasih. Sama-sama.